Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saad, NPM 1804010026. Di sini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 8 MTS ya, yang berjudul makanan minuman yang halal dan haram. Nah, selanjutnya makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, syarat makanan halal yang pertama yaitu halal berdasarkan syariat Islam. Yang kedua halal cara mendapatkannya. Yang ketiga halal cara mengolahnya. Yang keempat yaitu thayyib atau baik. Nah, selanjutnya jenis-jenis makanan halal. Yang pertama yaitu makanan yang disebut oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua makanan yang tidak kotor dan menjijikan. Yang ketiga makanan yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal dan merusak moral maupun jiwa. Nah, selanjutnya makanan menjadi haram karena 4 sebab. Di antaranya yang pertama, membawa mudarat pada badan dan akal. Yang kedua, najis dan mengandung najis. Yang ketiga, makanan menjijikan menurut pandangan orang yang masih lurus fitrahnya. Yang keempat, tidak diberi izin oleh syariat Islam. Nah, selanjutnya jenis-jenis makanan haram. Yang pertama, bangkai, hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Yang kedua, darah yang mengalir. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang kelima, hewan yang disembelih untuk berhala atau patung-patung. Nah, untuk selanjutnya, minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Nah, semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya hukumnya halal, kecuali kalau ada ketentuan Islam yang mengharamkannya atau yang melarangnya. Selanjutnya, jenis-jenis minuman halal. Yang pertama yaitu tidak memabukkan seperti air putih, teh, dan yang lainnya. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia baik dari segi kesehatan maupun jiwa. Yang ketiga, tidak najis. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal, misalnya seperti membelinya atau yang lainnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis minuman haram. Yang pertama yaitu minuman yang memabukkan seperti khamr. Kemudian yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda terkena najis. Kemudian yang ketiga, minuman yang didapatkan secara batil, ya, misalnya mencuri atau yang lainnya. Yang keempat, minuman yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama yaitu mendapatkan ridha Allah karena telah menaati perintahnya. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semangat dalam menjalankan aktivitas. Yang keempat, menghindarkan diri dari penyakit. Yang kelima, membuat sistem pencernaan menjadi lebih baik. Selanjutnya, akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, menzalimi diri sendiri. Yang kedua, merusak hati dan akalnya. Yang ketiga, merusak jiwa dan kesehatannya. Dan yang keempat, mengurangi keimanan di dalam hatinya. Yang kelima, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, doanya tidak dikabulkan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.